Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami bersama Pemprov juga kami selamat. Saya suka bicara sama beberapa organisasi, kalau mau gratisan nggak usah sewa-sewa hotel, pinjem Balai Agung aja lah. Jadi ngapain habisin uang gitu loh. Jika tuh undang saya di hotel belum tentu saya datang. Karena susah, kalau pergi bolak-balik waktunya susah. Kalau sini kan hanya ya 1 jam kan kita udah tinggal datang selesai. Nah kami nyambut baik. Nah saya kira yang Bapak maksud dengan perawat RW itu lebih baik gabung dengan kami saja. Ketok pintu layani dengan hati. Dan kita juga akan kesulitan. Karena 1.250 orang Jakarta ada 1 perawat yang urus. Ini program pertama. Terus kita program kedua itu adalah palliative care-nya sebetulnya. Memang ini ada beberapa perdebatan. Misalnya contoh orang sudah stadium 4, ya nggak mungkin dirawat di rumah sakit, dikembalikan ke rumah. Dikembalikan ke rumah tuh dia nggak ada yang ngurus sebetulnya. Makanya bayar apalagi dia nggak mampu. Kalau mampu gampang, bayarnya babysitter atau ya suster perawat gitu ya. Bayar bisa yang mampu, tapi yang nggak mampu kan masalah. Nah ini mesti ada yang ngurus. Saya kira juga kerja sama ini juga bisa dilakukan. Nah yang jadi masalah sekarang muncul, kalau dia tidak mampu, rumahnya kecil, kita pinjemin ranjang rumah sakit pun nggak masuk itu kan? Iya kan? Belum lagi panas. Ini yang membuat banyak orang suka di rumah sakit sebetulnya. Apalagi musim liburan hari ya raya apa gitu ya, orang Jakarta paling demen nitipin keluarga itu ke rumah sakit tuh. Nggak bayar kan, ke hotel kan mahal. Ya titipin, mau dibawa jalan neneknya susah. Terus dia mau pergi gimana, mau mudik, udah masukin rumah sakit lah. Nggak ada hotel yang lebih enak daripada rumah sakit sebetulnya, kalau bukan sakit parah gitu ya. Gimana gak enak, mandi dimandiin perawat ya gak? Makan dikasih, ada AC, air panas. Wah enak lah. Nggak ada yang lebih enak daripada itu. Dikit-dikit panggil datang, buangin lagi pispotnya semua. Wah enak lah. Ini yang, nah maka kami berpikir kami mau membangun apartemen sebetulnya yang di sebelah rumah sakit Sumber Waras itu. Jadi Pak Kusmedi itu merancang sehingga ini jadi pusat palliative care-nya kita. Jadi orang yang udah itu pulang ke rumah kan miskin susah, ya udah di situ saja. Kami tentu butuh banyak perawat, apalagi misalnya tadi soal gaji. Swasta kita nggak bisa maksa. Makanya sekarang saya belum ngerti dari pagi sudah Bapak ngomong. Pantesan kadang-kadang perawat swasta nyari untuk infusnya susah. Ini rupanya ada hubungannya dengan UMP 2 kali apa 1 kali rupanya. So pindah-pindah kan repot gitu loh kadang-kadang. Ya katanya saya pindah ke kaki kasihan kadang-kadang. Kok masangnya nggak bener. Sampai di Singapura pun kadang-kadang masangnya bisa nggak bener. Kalau Singapura saya nggak tahu masalahnya apanya. Tapi yang buat masukin makanan susah kan, bisa sampai pasang di leher tuh, pakai jahit. Kenapa masangnya nggak bener? Waduh. Kemudian anak saya itu sampai udah kesal tuh bolak-balik gitu kan. Terus bunyi terus lagi mesinnya. Nah ini perawat swasta mungkin ini jawabannya ini. Saya tidak tahu, tapi mungkin saya pikir. Ini persoalan iri hati kepada sopir busway. Nah, ini ya susah. Ya, tapi saya yakin semangatnya perawat ini gini. Baru lulus itu, wah semangatnya hebat. Tapi kalau udah makin lama tuh juteknya tuh ampun. Saya banyak pelayanan di rumah sakit Jakarta sebetulnya. Saya ngisi waktu bujangan saya dulu sampai baru menikah, itu hampir setiap malam minggu itu di rumah sakit. Untuk di kelas 3 orang yang gak punya duit. Jadi banyak orang yang tidak mampu itu malam minggu keluarga gak bisa datang karena kerja. Kadang-kadang tentu saya nggak tahu sekarang gitu ya, nggak enak nyebut rumah sakit swasta, mungkin gara-gara gaji juga ini mungkin.
Kadang dia manggil itu lama datang, terus cemberutnya minta ampun. Nah jadi saya sukanya pada datang ya kasih makan. Kalau lagi dekat gimana? Nah saya kasih dia makan. Perawat nggak bisa ngurus orang begitu banyak. Nah saya hampir tiap malam minggu kerjanya begitu. Datang sore jam 4 jam 5, pulang jam 7 setengah 8. Saya nggak pernah makan malam sama keluarga malam minggu. Saya habisin di rumah sakit. Kalau agak parah di ICU saya Selasa balik lagi. Nah minggu saya suka di rel kereta api. Jadi ini ada hubungan dengan ini. Saya memang perawat. Nah kalau minggu saya sering di rel kereta api, orang kena kusta, korengan. Itu gak banyak orang mau urus. Nah saya 13 tahun kerja sosial gitu. Makanya saya tahu persis kenapa susahnya orang sakit. Nah sama saya dari kecil, saya bisa tahu orang yang gak punya uang itu susah kalau ke rumah sakit. Makanya bapak saya sempat mau pindah ke Kanada tahun 95. Karena saya frustrasi dengan oknum pejabat yang korup. Perusahaan oknum di BUMN juga korup. Saya sempat mau pindah ke Kanada sebetulnya tahun 95. Frustrasi saya. Kayak begini suasana, jadi semua orang nggak punya perhatian. Padahal seorang perawat yang benar empati sebetulnya. Dia mesti ngerasa ngerawat keluarganya. Tapi bapak saya orangnya punya visi dan baik hati. Dia bilang nggak boleh pergi. Dia bilang rakyat butuh kamu. Bapak saya bilang. Nah coba kamu pikir, kalau kamu punya uang 1 miliar bagi 500.000 satu keluarga, 2.000 orang habis. Padahal di kampung kita 7.000 orang lagi bisa marah-marah tuh, gak kebagian, bisa berantem. 1 miliar, terus kamu punya gak 1 miliar? Kamu punya juga gak mau bagi tiap bulan? Mana ada? Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa bikin itu. Waktu saya jadi bupati, yang pertama saya lakukan itu adalah membuat jaminan kesehatan sebetulnya dengan PT Askes. Dulu Askeskin itu karena orang miskin hanya digunakan 2.500 kalori, makanya saya ngerti ngukur orang miskinnya salah. 2.500 kalori sekarang saja cuma 453 ribuan kalau nggak salah per bulan. Itu 500 per hari. Jadi Askeskin dulu program pemerintah yang dibayar dari pusat, yang di bawah 2.500 kalori yang dapat. Padahal orang miskin yang nggak mampu berobat begitu banyak. Lalu pemerintah minta itu pun nggak dipenuhi dari yang jatah itu. Nah yang kurang dibayar dari APBD, dapat penghargaan si bupatinya atau wali kota. Nah, padahal kenyataannya hampir setengahnya miskin kalau kita gunakan UMP. Sama seperti Jakarta, orang miskin berapa? 3% lebih. Saya bilang sama BPS saya nggak mau. Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak. Dia ganti kebutuhan hidup cukup supaya nggak membedakan dengan untuk ukuran UMP. Komponennya sama, 2,5 juta sebulan. Terus saya mau tahu yang hidup di bawah 2,5 juta berapa orang di Jakarta? Rata-rata 17%. Terus kalau gaji 2,7 juta, 2,5 juta, sakit bisa nggak berobat? Dulu gunakan SKTM nggak bisa. Kalau kita gunakan obat atau tanpa gunakan asuransi, setengah orang Jakarta nggak mampu berobat. Nah makanya itu yang kami buat dengan Kartu Jakarta Sehat. Sekarang Pak Jokowi buat Kartu Indonesia Sehat. Itu kan pengembangan dari Askeskin sebetulnya. Nah waktu saya jadi bupati, saya mulai membuat peraturan yang ketat sebetulnya. Gimana cara ngitungnya? Asal mau masuk puskesmas di kelas 3, berarti dia tidak mampu. Tapi sayangnya kadang-kadang di kelas 3 perawatnya itu cueknya minta ampun. Kadang-kadang cantik-cantik, juteknya minta ampun. Kita kan lihat gitu kan. Saya betul-betul hampir tiap minggu ada di rumah sakit, dengerin nggak ada uang. Nah sistemnya kita bikin. Makanya waktu saya masuk ke DKI, kita pertama kali perbaiki tentu puskesmas kita harus perbaiki sarana, uangnya. Waktu saya baru lempar KJS, demo marah-marah tuh dokter spesialis. Udah bagus ini, yang dari Tarakan lagi apalagi. Wah, serius ini datang ngeluh ke Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi orangnya memang pinter beliau. Jadi datang ngocehin ke tempat Pak Jokowi pinter banget. Dia suruh ajudannya panggil saya turun. Begitu saya turun, kaget dokter spesialisnya. Urus sama wagub yang tahu katanya. Langsung ke marah-marahnya, kalau berhenti aja saya bilang.
belagu amat di Jakarta, belagu amat tuh. Gue bilang, siapapun mau kerja di DKI, saya bilang, gajinya besar lumayan kok dibanding rumah sakit swasta. Kalau di Belitung susah, di Belitung aja udah mau ngusir dokter kok. Ribut ini, dokter, perawat ribut. Kenapa ribut? Saya cerita aja seperti ini. Waktu itu saya berusaha menaikkan kira-kira ya mau naik 50.000 atau 75.000 buat mereka. Saya lupa angkanya berapa. Tapi nggak bisa main, marah. Jadi oknum perawat itu ternyata infus-infus itu semua belum habis, dia suruh beli keluarganya gitu. Dia beli di toko. Nah dari keuntungan itu aja bisa 75.000, 150.000 per hari. Bagaimana Anda mau menaikkan tunjangan kepada dia? Saya dulu jadi bupati, kalau malam minggu, ini keluar kota, saya daerah Pemekaran. Saya harus datang ke rumah sakit umum daerah yang rumah sakit induk. Itu saya suka habis acara, itu hampir 90 km dari Tanjung Pandan. Suka pada kelas Pelangi dari Manggar ke sana. Saya suka diem-diem tanyain. Ada oknum perawat dokter yang jualin alat jahit, benang jahit. Kalau nggak pakai punya kami, nanti nggak kering. Orang miskin takut, terus mesti beli obat ini. Nah itulah yang membuat kesulitan di lapangan. Makanya waktu saya jadi bupati, saya menjalankan sistem ini. Pada mau protes saya tuh, termasuk lewat ID macam-macam. Saya jawabnya santai aja, saya bilang. Saya jawabnya begini. Kalau nggak suka saya jadi bupati di sini dengan sistem kesehatan, tanda tangan aja, minta pindah. Terus rekomendasi boleh Anda yang tulis. Anda boleh tulis saya dokter yang hebat, yang empati, yang pinter, tulis aja. Saya tanda tangan. Tapi kalau udah nggak mau keluar, saya jalanin, ketangkap saya macam-macam, saya akan tulis begini. Dokter melanggar sumpah, tulis semua saya tanda tangan. Saya ngomong begitu terus terang. Saya bilang saya lebih baik mati, masuk akhirat ditanya dari malaikat, kenapa mati? Tidak ada dokter, tidak ada perawat. Oke masuk, kasihan nih. Masuk surga situ, kira-kira gitu kan. Tapi pas sampai di akhirat ditanya, kenapa mati? Dokter perawatnya nggak mau ngurusin saya, nggak ada uang dulu. Wah ini sumpah jabatannya gimana? Saya ngomong begitu sama mereka. Waktu di Jakarta waktu itu saya mulai KJS itu, saya bilang, saya ceritakan ini tadi gitu loh. Belitung aja saya berani tidak ada dokter. Apalagi kamu Jakarta, saya bilang. Saya sikat kalian semua, saya bilang. Takut juga, nggak berani keluar, nggak ada yang keluar ditarakan. Spesialis betul. Tapi Pak Kusmedi direkturnya, nggak ada yang keluar. Saya tantang keluar. Begitu Pak Jokowi keluar, saya bilang, kenapa teman Pak Jokowi? Mau motong-motong omas gitu ya, kira-kira gitu ya. Wah udah nggak enak semua. Saya langsung kasih tahu mereka. Tapi sekarang waktu puskesmas saya ngerti, dokter perawat kerja setengah mati. Bayangkan saja, partai politik atau ormas yayasan membuat bakso saja pengobatan gratis penuh. Apalagi tiba-tiba seluruh puskesmas rumah sakit DKI bakso setiap hari kira-kira. Stres nggak itu perawat itu kira-kira sama dokter kan? Aduh ngoceh-ngoceh. Belum lagi kita jalankan kapitasi. Saya baca di WA grupnya itu kan, BBM grup dulu WA grup. Kami dihargai cuma harga ke toilet 2.000 katanya. Masa satu pasien 2.000? Dia nggak ngerti sistem kapitasi. Nah inilah yang kita lagi mau dorong. Di dalam sistem jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan ada BPJS, tapi dia tidak ada pembagian perawat bidan tadi, bagus ya. Nah ini yang mau kami tambahkan uang sehingga Bapak Ibu yang kerja di swasta bisa waktu pulang kerja malam di lingkungannya itu menjadi bagian pemerhati kami. Kira-kira seperti itu konsepnya. Karena kami sangat yakin preventif promotif walaupun mahal tetap lebih menguntungkan. Kalau bangsa kita sakit, satu keluarga sakit tuh, udah kagak produktif. Nah untuk apa? Nah kami juga berusaha supaya tiap kecamatan ada rumah sakit. Untuk apa? Opname. Nah dari mana saya bisa tahu masalah seperti ini? Waktu saya bupati, ada keluarga belum sembuh minta pulang, kan luar kota, meninggal kan? Saya marah sama keluarga, orang Muslim langsung kubur lagi. Kita cuma dengar berapa hari, dia bilang begini, nangis mereka. Bukan kami nggak mau, kan gratis.
Bener Pak, kami yang nunggu kan tidak gratis Pak. Nunggu 2 orang 50.000 nggak cukup, waktu itu gaji di bawah 1 juta. Makanya dari situ saya mulai mengerti tiap kecamatan harus ada tempat opname. Nah kalau ada seperti ini, nanti kan kita bisa bikin, saya lagi nggak tahu nanti bikin BLUD sudah bisa gitu Pak ya. Nah tapi saya lebih cenderung untuk preventif promotif. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tempelin kayak ketua RW gitu loh, ini perawat RW, saya kira nggak perlu seperti itu Pak. Tapi minimal semua warga DKI tahu 1.250 orang, perawat saya dekat rumah saya ini siapa, dokter dekat rumah saya ini siapa, bidan dekat rumah saya ini siapa. Nah ini cara, saya kira ini salah satu langkah strategi Omega untuk yang swasta ya, usaha menambah gaji maksudnya. Ini Omega ya kan? Tapi kalau yang di DKI kayaknya udah nggak mau, dia udah agak belagu dia sekarang, udah capek dokternya juga. Nah saya kira itu bisa saya sampaikan. Nah mungkin terakhir saya membayangkan seperti tadi, baru pagi-pagi Pak Kus cerita sama saya juga, ada seorang ibu-ibu di Cibinong, bukan wilayah DKI, kena kanker sampai tidur di gerobak. Lalu saya minta Pak Kusmedi, kita jemput, kita urusin, terus bawa ke Darmais ya, dari kanker juga urusin. Tadi pagi meninggal. Ada rasa penyesalan, kenapa terlambat kita dengar kabar udah stadium parah, udah hancur, payudara semua, foto udah hancur, udah busuk. Ada penyesalan. Waktu itu saya tahu pasti nggak ketolong. Udah dengar kayak gitu, saya kirim foto, saya pikir pasti nggak ketolong. Tapi ada satu hal yang saya belajar. Ini kalimat diucapkan oleh Mother Teresa, orang terkenal. Ketika ditanya untuk apa sih orang kusta itu udah pasti mati di jalanan gitu loh. Si Mother Teresa bawa pulang ke rumah, dimandiin, dirawat, kasih wangi, biar dia meninggal dengan ada harga diri sebagai manusia, ada dignity. Nah itu yang saya lagi berpikir, ketika kita jemput, minimal ibu ini meninggal di dalam harga diri sebagai manusia, ada yang ngurusin. Nah saya ingin empati ini ada di seluruh perawat di Indonesia, khususnya Jakarta lah, di DKI. Empati itu perlu. Jadi kita melihat orang sebagai saudara atau sebagai ya pasti beda. Dan orang bisa dengar. Saya pengalaman sekali melayani di rumah sakit. Misalnya ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau ibu atau bapak yang udah di ICU sekarang. Itu mohon maaf aja, baunya minta ampun. Sampai giginya dia udah pakai dimasukin macam kayak pelalun gitu ya. Istilahnya apalah, perawat lebih tahu lah itu. Pasang itu, baunya itu, nafasnya itu nggak tahan, udah di ICU. Tapi kita ajak dia ngomong, kasih semangat, ngajak dia ngomong gitu ya. Saya pernah pengalaman itu, Sabtu saya datang, saya ajak ngomong, dia ngomong-ngomong, ya nggak sadar gitu loh. Kadang pegang tangan, ya kadang-kadang bisa keluar air mata, kadang pegang tangan. Ini nggak ada reaksi, nggak ada reaksi. Terus saya pikir bisa lewat nih, ini nenek pasti lewat ini. Makanya saya suka pulang ke Belitung, Senin atau Selasa saya balik lagi. Saya sengaja cepat-cepat ke rumah sakit ini. Saya pengen tahu nih neneknya masih hidup kan. Terus saya masuk, dia bilang udah pindah katanya. Meninggal, bukan, hidup. Lalu saya masuk ke kamar perawatannya, udah ketok pintu gitu, selamat sore gitu masuk. Ini si nenek bisa ngomong gini, kamu ya yang ngajak saya ngomong ya. Dia kenalin suara saya dengan baik. Jadi saya belajar situ, orang udah koma ini. Nah perawat itu butuh ya bisa kasih semangat, ya kan mesti ngomongin. Orang itu kan nggak boleh. Ya sama kayak orang pingsan kan, misalnya orang luka atau mau meninggal kan. Saya ini bukan gara-gara ilmu perawat, nah ini nonton film Hollywood. Ini nonton film Hollywood. Kalau ketembak mau pingsan, lu mesti nggak boleh tidur, lu nggak boleh tidur. Kalau tidur meninggal ya kalau sebelum sampai. Pasti tuh kalau ketembak lu mesti kan nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Mesti bangun itu mesti tahan, nggak boleh tidur. Mesti diingetin terus. Nah, ini butuh orang yang, nah perawat ini peranannya penting. Apalagi menentukan obat-obat. Nah ini mungkin terakhir lagi lah, kalau obat terakhirnya. Karena pengalaman perawat banyak.
Dokter itu kadang-kadang tanda kutip juga bisa khilaf. Seharusnya menyortir ini siapa? Perawat. Apalagi kalau dia lagi kena komplikasi terlalu banyak dokter. Dokter Indonesia itu kadang-kadang nggak pernah duduk satu tim mengelola obat. Perintahnya ke siapa kasih obat? Perawat tuh. Nah perawat kalau yang pintar belajar baik, dia tahu ini obatnya sejenis nih kandungannya nih. Kalau ini digabungin bisa sedikit overdosis. Nah kalau perawatnya nggak ngerti masalah. Kalau perawatnya ngerti dia tanya, tapi kalau perawat yang cuek, pokoknya dokter bilang sekian mencatat, emang kamu mesin lama, nggak heran hotel lama-lama rumah saya ganti robot tuh. Yang nggak bisa digantikan oleh robot itu adalah empati, rasa. Beda, manusia tuh kita pegang tangannya, kita sampaikan sesuatu, itu beda. Nah saya betul-betul ngerti karena saya pelayanan seperti itu di rumah sakit. Makanya saya kenapa begitu ngotot soal kesehatan di rumah sakit. Saya tahan ribut berantem karena saya tahu persis susahnya orang. Dulu pakai SKTM, orang miskin datang ke Jamkes damai, Jamkes saya mau bubarin waktu itu ganti ke Askes begitu. Kalau yang kasih SKTM ada kartu BIC, udah nanti 50% saja atau 100% gratis. Orang miskin 10% bayar aja dia nggak sanggup. Operasi 5 juta harus bayar 10% kamu, nggak sanggup. Dia nggak punya duit segitu. Nah, cara membedakan tuh kamu masuk kelas 3 dan puskesmas tadi. Nah, tapi jauh lebih baik perawat bantu kami preventif promotif. Dan yang udah terlanjur itu di palliative care. Ya saya percaya lah kalau lihat pengurus ini mukanya memang muka-muka empati. Ya itu penting. Ya sekali lagi selamat. Semoga memang kita tetap istilahnya amanah sesuai janji sumpah jabatan kita. Saya yakin banyak orang disembuhkan. Kalau kita punya hati, ngurusin, ajak ngomong, senyum. Nah